Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah, pada kesempatan di siang hari ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, Allah masih berikan kita karunia nikmat yang sangat banyak. Yang mudah-mudahan kita sebagai hamba-Nya selalu bersyukur, tentunya dengan menjalankan segala kewajiban kita. Aktivitas yang baik yang tentunya kita mohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya sebagai umatnya senantiasa mengharapkan syafaat, pertolongan. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya diperintahkan untuk memberikan syafaat kepada umat yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba dan umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini yang tentunya Al-Fakir Khatib berpesan, berwasiat, yang mudah-mudahan dengan wasiat ini tentunya saling mengingatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan segala perintah Allah, juga kita dapat meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan sejak balik terhitung sampai saat ini, selagi kita akal masih ada, selain kita waktu tidur dan khilaf, mudah-mudahan Allah senantiasa dapat menerima kebaikan-kebaikan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW, yang pada hari-hari dari awal di bulan Dzulhijjah kita sudah banyak diperintahkan sunnah-sunnah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah yang terbesar selain syariat yang wajib bagi Nabi Muhammad, yaitu adalah menunaikan ibadah haji. Maka kita yang tidak berangkat, belum terpanggil oleh Allah, yang ada di tempatnya masing-masing, maka pada saat ini kita pun tidak kalah penting, tidak tertinggal pahala yang sangat luar biasa di hari-hari, yaitu 10 di bulan Dzulhijjah. Maka dari itu pada hari ini Al-Fakir akan menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bahwa nikmat yang sangat banyak
nikmat yang diberikan kepada kita setahun yang lalu sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat. Yang pertama, rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rizki itu Allah akan perhitungkan di hadapannya nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan terpanggil pada saat ini di bulan Dzulhijjah, nanti pada tanggal 10 sampai hari tasyriknya, kita sebagai orang yang dikategorikan orang yang mampu, orang yang beriman, yakin dengan syariat, yang tentunya kita pasti terpanggil untuk mengeluarkan harta kita yang berupa kurban hewan yang telah disyariatkan. Maka dari itu jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hukum yang ada bagi kita sebagai umat Islam, bahwa dasar hukumnya untuk menentukan apakah itu ada dasarnya di Al-Quran, surah yang sangat pendek yang kita sudah sering baca, yaitu Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu ya Muhammad apa? Nikmat yang sangat banyak. Pada saat ini mungkin kita, keuangan kita, harta kita ada, cukup untuk kita berkurban. Tetapi apa yang membawa kita senantiasa takut kita keluarkan untuk berimpak, bersedekah yang berupa seperti hewan kurban? Kalau kata Allah sudah menyatakan nikmat yang sangat banyak, Allah akan pertanyakan nanti bahwa harta kita yang kita dapat, min aina iktasabahu, kata Nabi, wa fima anfaqahu, dari mana harta itu kau dapat dan kemana kau infakkan. Kesempatan terbaik pada di hari nahar ini, bahwa tanggal 10 sampai hari tasyrik, Allah berikan kesempatan dengan adanya syariat Nabi Ibrahim yang disertakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berkurban hewan yang telah ditentukan. Hukumnya adalah fasolli, laksanakanlah sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Dalam Al-Quran sudah nyatakan wanhar, berkurbanlah, yang artinya hari penyembelihan hewan kurban yang telah ditentukan. Apa hukumnya? Secara wajib ataukah sunnah kita berkorban? Hukumnya adalah sunnah muakkad alal kifayah. Bahwa apabila kita satu keluarga, satu ekor kambing, keluarga kita satu orang ternama dari 10 atau 5 orang yang ikut dalam satu keluarga itu, hanya satu ekor kambing untuk kita sedekahkan berupa hewan kurban tadi, maka yang lain tergugur daripada tuntutan sunnah. Itulah yang disebut dengan adanya, yaitu sunnah muakkad alal kifayah. Maka dari itu, bagi kita keluarga, setiap tahun rezeki ada, silakan. Mau ganti nama dalam keluarga atau tidak, maka itu keluarga kita satu kelompok sudah tergugur daripada sunnah, perintah sunnah itu, yang disebut dengan sunnah muakkad alal kifayah. Bagi orang yang mampu, wajib hukumnya tentunya sudah muakkad. Sudah muakkad, sekalipun Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan 2 ekor kambing kibas yang pernah dilaksanakan. Apa kata Nabi? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ini termasuk orang yang fakir dan miskin. Sudah termasuk Allah, Nabi kita sudah memberikan jaminan, sudah dapat adanya kurban dari Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi bagi orang yang mampu, kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang yang mampu dalam usahanya, dia mampu rezekinya,
kemudian tidak berkorban, tidak berkorban, maka orang tersebut jauhkan daripada tempat ibadah kami, masjid atau musola. Apa artinya? Tidak bolehkah kita datang ke masjid? Tidak bolehkah kita datang ke musola? Bukan seperti itu. Kata Nabi kita, fala yaqrabanna musallana, yang artinya kita setiap hari datang ke masjid, ke musola, sholat dengan khusyuk, sholat dengan tertib, dengan mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, mati dan hidupku adalah karena Rabb semesta alam. Ibadahku bukan hanya sholat, bukan hanya seperti lainnya, itu memberikan infak berupa hewan kurban adalah ucapan yang sudah dijanjikan, yang sudah kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki. Maka bagi orang yang mampu, orang yang kaya, apabila tidak berkorban, bahwa dikatakan bukan tidak boleh dekat ke masjid, masuk ke masjid, tapi ucapan tadi janjinya inna sholati wa nusuki itu hanya di bibir, tidak dilakukan dengan perbuatan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka tentunya kita sebagai orang yang beriman, yang pada saat ini kita betul-betul sudah menjalankan, sudah mempunyai azam, mempunyai niat, rizki yang ada pasti Allah akan kembalikan, pasti Allah akan balik yang lebih banyak lagi. Karena itu memang Nabi kita tentunya sudah menjamin siapa orang yang mengeluarkan infaknya di jalan-jalan kebaikan, atau orang-orang yang bersilaturahmi, kemudian juga untuk dapat menjalankan syariat yang sempurna, akan dikembalikan